Shalom teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar mengenai Yesus sebagai anak Allah. Gelar ini merupakan salah satu ajaran pokok dalam iman Kristiani yang menunjukkan hubungan istimewa antara Yesus dan Allah Bapa serta karya keselamatannya bagi manusia. Teman-teman, sebelum kita memulai katekese pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk mengikuti katekese ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar semakin mengenal Yesus Putramu yang terkasih, serta mampu melaksanakan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, setelah kita berdoa bersama tadi, mari kita memulai katekese ini dengan melihat pengalaman hidup kita sehari-hari. Setiap orang pasti memiliki seseorang yang sangat dipercayai, entah itu orang tua, saudara, sahabat, ataupun guru. Melalui pengalaman ini, kita akan belajar bahwa kepercayaan lahir dari kasih, perhatian, dan hubungan yang dekat. Oke teman-teman, setelah itu kita menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, siapa orang yang paling kalian percayai? Lalu yang kedua, mengapa kalian mempercayai orang tersebut? Dan yang ketiga, apa yang membuat kalian yakin bahwa orang itu mencintai kalian? Nah teman-teman, jawaban ini nantinya bisa kalian diskusikan secara mandiri ataupun secara kelompok ya. Oke teman-teman, dari pengalaman tadi kita mengetahui bahwa kepercayaan tumbuh karena adanya hubungan yang dekat dan pengalaman akan kasih. Demikian juga Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Untuk memahami hal tersebut lebih dalam, sekarang mari kita mendengarkan dan mendalami sabda Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita buka Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah teman-teman juga bisa melihat di dalam Injil Matius bab 27 ayat 54. Di situ mengatakan bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah. Itu sebuah pengakuan dari kepala pasukan. Bunyi ayatnya begini, "Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, 'Sungguh orang ini adalah anak Allah.'" Oke teman-teman, dalam bacaan tadi, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi, melainkan putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan tentang Injil Matius tadi, kita menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, siapakah Yesus menurut Petrus? Lalu yang kedua, mengapa pengakuan Petrus sangat penting? Dan yang ketiga, apa yang membuat kepala pasukan mengakui Yesus sebagai anak Allah? Dan yang terakhir,
Apa arti gelar anak Allah bagi kehidupan orang beriman saat ini? Oke teman-teman, melalui pendalaman ini kita memahami bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi putra Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Oke teman-teman, setelah itu kita berefleksi. Teman-teman, setelah memahami siapa Yesus sebagai anak Allah melalui kitab suci, sekarang mari kita lihat kembali kehidupan kita masing-masing. Siapakah Yesus bagi saya? Apakah saya sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Apakah saya sudah menunjukkan iman saya kepada Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Dan hal apa saja yang perlu saya ubah agar semakin dekat dengan Yesus? Nah, teman-teman dapat menuliskan hasil refleksinya atau membagikannya secara sukarela ke teman-teman yang lain ya. Oke teman-teman, semoga melalui refleksi tadi kita semakin menyadari pentingnya iman kepada Yesus sebagai anak Allah. Namun, iman saja tidak cukup, hanya dipahami dan diyakini. Iman perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, mari kita melihat beberapa aksi sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, melalui aksi ini, saya mengajak teman-teman untuk melakukan aksi nyata selama 1 minggu ini. Yang pertama, teman-teman meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari. Yang kedua, membaca dan merenungkan Injil kurang lebih selama 10-15 menit. Lalu yang ketiga, teman-teman membantu dan menghormati orang tua di rumah ataupun orang di sekitar kalian. Dan yang keempat, bersikap jujur dan penuh kasih kepada sesama. Dan yang terakhir, mengampuni orang yang pernah menyakiti atau mengecewakan kita. Nah, melalui pembelajaran aksi ini, kita mewujudkan iman kepada Yesus sebagai anak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, katekesi ini tidak berhenti pada pengetahuan saja, tetapi menghasilkan perubahan sikap dan tindakan yang nyata sesuai teladan Kristus. Teman-teman, melalui katekesi ini kita belajar bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyatakan kasih dan membawa keselamatan bagi manusia. Pengakuan Petrus dan kepala pasukan Romawi menunjukkan bahwa identitas Yesus sebagai anak Allah sungguh nyata dan menjadi dasar iman Kristiani. Oke teman-teman, sebagai ungkapan syukur atas katekese yang telah kita ikutin bersama, marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas katekese yang telah kami ikuti. Terima kasih karena melalui Yesus Kristus Engkau menyatakan kasih dan keselamatan kepada kami. Kami semakin memahami bahwa Yesus adalah putra-Mu yang terkasih dan juru selamat dunia. Bantulah kami untuk tetap setia mengikuti ajarannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami kekuatan untuk mewujudkan iman melalui perkataan dan perbuatan yang baik. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, kejujuran, dan pengampunan terhadap sesama. Semoga apa yang kami pelajari hari ini membawa perubahan yang baik dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman karena telah mengikuti katekese ini. Semoga kita semakin mengenal Yesus sebagai anak Allah dan mampu mewujudkan iman kita melalui kasih, kejujuran, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, bye.